Ketemu lagi dengan saya Mandir Kior Channel. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya dan selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa, tetap menaati protokol kesehatan ya. Cerita cinta kita kali ini berjudul Pahit pada Akhirnya. Hari-hari membosankan pun telah terlewati. Tinggal aku menunggu hasil penerimaan mahasiswa. Sambil menunggu, aku berlibur di rumah sendirian karena ayah, ibu, dan kakak pulang ke Jakarta. Otomatis aku sendirian di Bandung, tidak ada pembantu adapun supir yang juga ikut ke Jakarta. Hari ini Senin, dan aku harus mengecek statusku di kampus tujuanku. Karena aku malas pergi sendirian, aku mengajak Gina untuk menemaniku dan kebetulan juga dia satu tujuan denganku. Aku pun BBM Gina, "Gin, jemput gue dong. Gue mau ke kampus." Pesanku singkat, "Yah Ra, gue nggak boleh bawa mobil, lu aja yang jemput gue." Jawabnya membalikan perintahku. "Ah dasar, niat gue nyusahin lu malah gue yang susah." Balasku. Aku pun mengeluarkan mobil dari garasi keluar rumah dan mengunci pintu pagar. Meluncurlah mobilku ke rumah Gina. Sesampai di sana aku tak berani untuk membunyikan bel, aku hanya BBM Gina agar dia segera turun. Semua itu karena ayahnya yang kiler. "Gin, turun dong. Gue dah nyampe di depan rumah lu." Pintaku. "Kenapa gak masuk aja? Gue lagi siap-siap," kata Gina. "Nggak ah, entar hawanya panas. Ada bokap lu kan. Udah cepetan turun," kataku. "Kenapa mesti buru-buru sih? Emangnya si kunyuk kemana?" Dia malah memprotes. "Si Angga masih tidur. Udah turun aja lu." Kututup percakapan kami di BBM. Tak lama Gina pun keluar rumah menghampiriku. Lalu ia bertanya, "Hara, udah lama nunggu?" Dia mulai bercanda. "Berisik lu, udah kita cabut," balasku kecut. "Ye, dia marah. Hahaha," katanya. Sesampai di kampus aku menuju pusat informasi. Hara Maudina, itulah namaku. Nama itu terpampang di daftar mahasiswa baru. Begitupun Gina. Aku pun pulang dengan ceria. Tak sabar aku memberitakan ini pada orang tuaku. Karena mereka sangat mendukungku untuk masuk perguruan tinggi ini. Beberapa minggu kemudian aku pun masuk kampus dan menjalani ospek yang diselenggarakan senior. Sama seperti saat SEM ketika memasuki SMA dulu, aku dipaksa memakai aksesoris aneh yang tentunya membuatku mati kutu. Tak terasa ospek pun berjalan lancar walaupun dihiasi beberapa insiden. Contohnya aku pingsan waktu disuruh bersihin halaman sekolah. Untungnya ada yang nolongin dan nganter aku pulang. Kejadiannya dimulai dari sini. "Nyapu, ya nyapu," kata seorang senior dengan ganasnya. Tapi setelah itu, gubrak, tiba-tiba keadaan hening ketika aku jatuh pingsan di hadapannya. Mereka semua panik dan membawaku ke unit kesehatan. Aku pun mulai siuman dan bertanya, "Di mana aku?" Aku kebingungan dengan Gina di sebelahku. "Kamu ada di ruang kesehatan," kata senior yang membentakku tadi. "Oh, jam berapa sekarang?" Aku bertanya kembali. "Sekitar jam 3:30 sore, kamu mau pulang?" Dia menawarkanku untuk diantar pulang. Aku pun hanya mengangguk, dan bertanya kepada Gina, "Mana Angga, Gin?" "Angga masih ada ospek, tadinya sih dia memang di sini," kata Gina. "Angga itu pacar kamu ya?" kata Sony. "Iya kak," kataku lemas. Aku pun pulang diantar pulang oleh Sony. Aku mengetahui namanya dari name tag yang terpasang di jas alma maternya. Aku pun sampai di rumah dengan keadaan masih lemas dan keluargaku masih berada di Jakarta. Aku mengajaknya masuk. "Makasih ya kak, inilah rumahku. Ayo masuk," tawarku. "Ya makasih, ini kunci mobilnya." Dia menyerahkan kunci mobilku. "Udah simpen aja, entar kakak pulang pakai apa. Paling besok aku ambil," kataku menolaknya mengembalikan kunci mobilku. "Oh ya udah. Ngomong-ngomong kamu sendirian di sini?" tanyanya. "Iya, keluargaku ada di Jakarta kak," jawabku. "Oh ya udah kakak pulang dulu ya. Entar besok aku jemput." Dia pun berpamitan. "Ya, hati-hati ya kak." Tak lama kemudian terdengar mobil Angga dan suara derit ban. "Kiit." Begitu kencangnya bunyi itu. "Hara kamu nggak apa-apa kan?" katanya sambil panik. "Enggak, aku cuman butuh istirahat aja kok." "Syukurlah. Kamu diantar senior ya? Tadi Gina ngasih tahu aku." "Ya, ayo masuk. Diem aja di luar, dingin tahu," kataku protes. "Iya, gue juga tahu." Dia balik protes. "Mau nginep di sini, kalau mau pakai kamar kakak gue aja," tawarku. Memang dia sering menginap di rumahku dan tidur di sofa. Walau begitu kami tak pernah macam-macam loh. "Iya udah deh. Di sini sepi, gak ada yang jagain kamu,"
Dia pun mengiyakan saja. Pagi ini aku diantar Angga dan BBM Sony supaya tidak usah menjemputku. Aku satu jurusan dengan Angga. Angga mungkin cowok paling perfect di mataku. Aku tak pernah merasa sedih di sisinya. Aku selalu disayangnya. Aku pikir dialah cowok paling romantis bagiku. Contohnya hari ini, bahkan aku pun tak tahu hari ini aku ulang tahun tapi Angga selalu ingat. Disiapkannya kejutan untukku, dia pun bekerja sama dengan Gina. Kata Gina aku harus ke kafe tempat biasa nongkrong sore ini. Ra, lu bisa datang ke kafe ga sore ini? Ada yang mau gue kasih tahu. Kata Gina, bisa, emang ada apa Gin? Jawabku, udah lu datang aja, ini penting. Katanya lagi, iye, entar gue kesana. Jawabku, aku pun bersiap-siap untuk pergi ke kafe. Aku keluarkan mobilku dari garasi dan menuju ke sana. Tak lupa aku kenakan gaun sesuai apa yang diperintah Gina. Okelah aku nurut kali ini. Aku pun sampai di tujuan. Ada apa sih? Kayaknya penting banget. Mana gue disuruh pakai gaun segala lagi. Udah lu tunggu aja. Katanya membalas pertanyaanku. Iya, tapi ada apa? Katanya ada yang mau dikasih tahu. Tanyaku ngotot. Tiba-tiba Angga datang. Dan, kejutaan. Kata Angga, Gina dan teman-teman lainnya. Angga, ada apa ini? Hari ini kamu ulang tahun. Happy birthday ya Hara. Oh iya aku hampir lupa. Makasih ya sayang. Kataku sambil menitikkan air mata karena haru. Ama sayang. Aku masih punya kejutan untuk kamu. Apa? Nih. Katanya sambil membuka tirai yang isinya semua orang satu kampus. Mereka semua baris teratur yang membentuk tulisan I love you. Dari lantai 2 aku melihatnya dengan jelas. Angga, iya, ada apa? Kamu ngasih tahu semua orang kecuali aku. Kataku pura-pura marah. Loh kok malah marah? Kan kejutan? Kalau kamu tahu bukan kejutan namanya. Kata Angga membalas santai. Ih, kok malah santai sih? Kenapa sih dia sesabar ini? Aku bertanya dalam hati. Karena dia tak pernah marah walau aku sudah membuatnya bete abis. Dia nggak pernah marah. Iya sih. Kataku menjawabnya tapi tiba-tiba aku menjerit karena dia langsung menggendongku ke mobilnya. Asteris. Kita mau kemana? Tanyaku. Udah ikut aja. Gina juga tahu kok, nih pakai ini dulu, katanya sambil menyerahkan kain penutup mata. Aku pun memakainya dan tak lama kami pun sampai, ternyata aku dibawa ke tempat yang aku paling suka yaitu di atap gedung tinggi pada malam hari dan di sana ada meja yang terdapat lilin di atasnya. Kembali aku terharu dan meneteskan air mata. Dan Angga pun bertanya, loh kok malah nangis? Angga bertanya kebingungan. Memem, aku hanya mengelengkan kepala tak bisa berkata-kata. Ada apa? Kamu takut ketinggian? Atau kamu nggak suka? Dia semakin kebingungan. So sweet banget. Akhirnya aku bisa berkata, oh, tapi kamu kelihatan sedih. Apa kamu mau pulang? Kata Angga. Ya udah kita pulang yuk, katanya lagi. Aku yang tak bisa berkata-kata pun nurut saja. Kami pun turun. Sesampainya di lantai bawah, keadaannya gelap. Aku pun memeluknya. Tapi tiba-tiba dari kegelapan muncul cahaya lampu berwarna yang bertuliskan, I love you. Ternyata Gina, dan lainnya sudah merencanakan semua ini secara matang yang tentunya atas kemauan Angga. Sudah cukup aku merasakan semua ini, tapi masih saja perasaan itu menganjal di benakku. Malah perasaan ini seakan menjadi-jadi saat ini. Aku pun makin tak tenang. Angga pun mengajakku pulang, sedangkan mobilku Gina yang bawa. Kami pun pulang membelah pekatnya malam. Tapi, Buk, mobil kami terguling-guling sampai ringsek tak karuan. Aku masih sadar dalam keadaan mobil terbalik. Aku pun berusaha keluar mobil dibantu supir truk yang menabrak kami secara kencang itu. Setelah itu aku membantu Angga keluar. Tapi Angga tak sadarkan diri, aku menelpon ambulans. Aku hanya bisa menangis dan menangis. Sampai di ruang UGD Angga masih tertolong. Dibilang padaku, Hara sayang, jangan nangis dong. Kan aku masih selamat, katanya membujukku untuk tidak menangis. Tapi aku khawatir sama kamu. Kataku, mungkin ini perasaanku itu selama ini, Angga akan mendapat musibah. Tapi semua itu belum berakhir. 2 minggu kemudian Angga pun pergi meninggalkanku. Aku yang berniat membesuk dia, malah aku menerima kejadian yang tak diinginkan ini. Dia meninggal, aku hanya menangis sekencang-kencangnya. Sebelum dipergi, dia bilang padaku, Hara, kamu pegang ini ya. Aku mau kamu dengar rekaman ini. Aku udah dijemput, katanya lemas.
Dijemput. Sama siapa? Kataku kebingungan sambil mengambil memory card yang ada di tangannya. Itu ada di sana. Aku mau pergi. Selamat tinggal Hara, katanya sambil menunjuk ke pintu kamar, dan beberapa detik kemudian ia pun pergi, tak bernafas kembali. Aku pun sangat terpukul saat itu. 1 bulan aku bolos kuliah, aku hanya diam dalam kamar. Semua orang sangat prihatin melihatku, aku nggak nafsu makan apalagi ketemu orang. Gina hanya membujukku dan meminta agar memutar rekaman yang diberi oleh Angga. Akhirnya aku mau. Kami pun memutarnya di kamarku. Angga bilang, "Hara, aku tahu aku udah nggak lama lagi ada di muka bumi ini. Tapi aku sayang banget sama kamu. Sumpah aku nggak pernah bisa tidur karena kamu, aku hanya memikirkan kamu. Hara, semoga kamu bahagia dengan laki-laki yang kamu sayang. Tapi aku ingin kamu nggak ngelupain aku. Aku merencanakan untuk melamar kamu ketika lulus nanti. Tapi waktu berkata lain. Ternyata aku dijemput lebih awal. Aku mohon kamu jangan sedih, jika kamu sedih aku pun tak tenang meninggalkanmu. Semoga kamu bahagia di dunia sana. Aku tidak bisa apa-apa. Aku akan senang bila melihat kau bahagia. Aku tahu mungkin kamu lagi menangis di bawah sana, tapi please janganlah menangis terus-menerus, itu membuatku tak tenang. Mungkin aku akan senang jika kamu bersama Sony. Aku merasakan Sony lah yang pantas menjadi penggantiku. Tapi bagaimanapun kau adalah hal yang terindah yang pernah kumiliki. Hara, I love you." Angga merekam kata-katanya. Aku hanya bisa bersedih, ditinggal orang tersayang itu ternyata berat. Ternyata benar perasaanku selama ini aku akan kehilangan Angga untuk selamanya. Mungkin dulu aku merasa aku cewek paling beruntung, memang. Tapi sekarang aku merasa menjadi cewek paling bersedih di dunia ini. Ditinggal orang paling romantis yang pernah aku kenal. Tapi aku harus mulai hidup baru bersama orang lain. Dan pasti aku tak akan pernah melupakannya. Angga, aku sayang sama kamu. Tamat. Terima kasih sudah menonton dan mendengar cerita cinta kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, agar dapat membangkitkan semangatku untuk terus berkarya. Sampai ketemu di cerita-cerita cinta berikutnya. Terima kasih semuanya.